Jadi gitu ya, perusahaan-perusahaan teknologi dapat duitnya caranya kayak gitu. Kayak yang gampang ya. Mari nge-vlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, kali ini kita punya sebuah informasi ataupun sebuah tips yang menarik nih teman-teman. Itu tentang apa nih, Dek? Kalian pernah berpikir nggak sih, Nu? Atau kamu pernah berpikir nggak sih, Nu? Gimana sih caranya beberapa startup untuk mendapatkan uang gitu? Oh, itulah yang kutunggu-tunggu. Ya aneh juga sih ya, karena kan kalau kita yang biasanya di PT itu kan ngerti lah ya, PT produksi apa terus jual ekspor. Betul gitu. sekali. Nah kalau startup itu kan dia perusahaan baru, gimana sih dia dapat duitnya? Iya gitu, kayak orang bikin startup game gitu, orang kan download game gratis, ya nggak sih? Ya. Kan? Terus dapat uangnya dari mana gitu kan ya? Ya. Nah, seperti itu. Nah kita akan membahas tentang revenue stream atau aliran dana yang didapatkan dari startup itu sumbernya dari mana sih? Gitu. Pendapatan mereka secara ringkasnya, pendapatan mereka dalam mendapatkan uang itu dari mana sih? Gitu. Kita akan bahas itu nih. Oke, kita akan membahas dari salah satu contoh yang sering kita gunakan itu sosial media Instagram. Instagram atau Facebook. Iya nggak sih? Oke, Facebook atau Twitter mungkin. Iya nggak sih? Itu kan adalah sosial media yang gratis, no? Tapi pernah berpikir nggak sih mendapatkan uangnya dari mana? Gitu. Ya pokoknya kita download gratis lah ya. Iya. Jadi ternyata mereka itu mendapatkan aliran dana atau pendapatan uangnya itu atau pendapatannya itu adalah hasil dari advertising. Apa tuh advertising? Advertising itu adalah iklan, Jadi awalnya itu emang Facebook itu kan tagline-nya terkenal dengan daftar gratis sampai kapanpun. Ya nggak sih? Sebenarnya untuk mereka yang mau menggunakan Facebook itu gratis, tapi ternyata ada sesuatu yang harus dibayar, yaitu adalah data kamu. Oke nggak sih? Kayak misalnya mendaftarkan kan nama, umur, kadang juga ada, jangan salah loh, ketika kita scrolling tentang tentang video atau tentang hal yang kita sukai, misalnya kita sering scrolling tentang sepeda gitu, nanti di Instagram itu atau di Facebook itu akan muncul iklan-iklan yang berkaitan dengan sepeda. Mantap. Nah, jadi aktivitas kita di media sosial, misalkan di Facebook, tadi kita sering searching ataupun masuk ke grup sepeda. Ya, betul. Masuk ke grup ya goes kayak gitu. Betul. Ya. Nah, nanti iklan-iklan yang masuk ke kita itu iklan-iklan yang berbau ataupun bersifat sepeda kayak gitu. Nah, itu kebiasaan kita itu jadi data buat Facebook kayak gitu, menyasar kita sebagai konsumen sepeda. Nah, yang iklan itu adalah mereka yang jualan sepeda. Betul sekali. Jadi di Facebook itu ada beberapa user ya, ada user yang melakukan advertising, ada user biasa yang menggunakan sosial media gitu, yang gratisan gitu. Iya. Oke, itu yang pertama dari revenue streamnya atau aliran pendapatannya dari advertising. Ya, dari iklan ya. Dari iklan. Yang kedua kita akan bahas tentang Gojek. Oke, Gojek. Kenapa nih sama Gojek ini? Kenapa sih Gojek itu dapat uangnya dari mana sih? Jelas lah dari transaksi menggunakan jasanya, ya nggak sih? Iya, sederhananya kan kalau kita itu ya Gojek kita bayar kok ke abang-abangnya kayak gitu. Iya, jadi mereka itu melakukan salah satu strategi revenue streamnya menggunakan sales commission. Nah, jadi si Gojek ini menggunakan sales commission. Gimana Oke. nih? Kamu tahu GoFood kan? Tahu ya, GoFood. Nah, ketika orang atau misalnya kita, apalagi UMKM lah ya, UMKM sering banget kalau misalnya kalau zaman sekarang sih katanya ya, kalau misalnya belum masuk GoFood atau GrabFood itu belum disebut UMKM gitu, ya nggak sih? Nah, sebenarnya ada harga yang harus dijual atau harga yang harus dibayar gitu ya, harga yang harus dibayar ketika UMKM mau daftar di GoFood. Oh, mau daftar itu mereka bayar? Bukan daftarnya, tapi setiap penjualan gitu ya. Oh iya. Setiap transaksi ada fee buat si Gojeknya gitu ya. Itu yang disebut dengan affiliate commission. Ya. Bukan affiliate, sales commission, sorry.
Sales commission gitu. Nah, juga ada lagi nih, kalian tahu nggak sih aplikasi itu kan awalnya itu yang mencetuskannya adalah Apple, ya nggak? Kan zaman tahun 2010 itu ketika kita sering dengar kalau misalnya mau menggunakan edit gambar pakai apa sih? Kan sekarang mah ada apps-nya gitu. Tahun 2010 loh ya. Kan sekarang mah ada apps-nya, itu hanya di Apple awalnya itu. Nah, Apple setahun sebelumnya itu sebelum meluncurkan sebelum meluncurkan App Store, dia udah bekerja sama dengan third party. Third party itu adalah pihak ketiga, yaitu developer. Jadi semua developer diminta untuk membuat aplikasi yang bagus, kemudian di-upload ke App Store gitu. Nah, nanti akan ada sales commission. Jadi di mana setiap user Apple yang mendownload aplikasi si developer akan mendapatkan keuntungan sebanyak 70%. 30%-nya adalah untuk si Apple. Jadi Apple itu sumber dananya banyak sekali, dari apps ya enggak, dari penjualan handphone ya enggak, belum lagi dari iklannya dan lain-lain seperti itu. Dia mah aplikasinya ya enggak, produk premium lah. Mahal dan memang menggunakan salah satu, tapi dia revenue streamnya banyak sekali ya. Salah satunya tadi menggunakan sales commission gitu. Sales commission intinya gitu, ketika sales commission itu secara gampangnya atau secara mudahnya kalau kita tangkap adalah ketika kita menjualkan barang seseorang, kita dapat komisinya gitu. Kayak gitu. Yaitu sales commission ya istilahnya ya, kayak gitu. Itu yang kedua. Nah, oke. Nah, yang ketiga ada revenue stream atau aliran pendapatan yang didapatkan oleh dari startup atau perusahaan teknologi dari subscription. Maksudnya gimana nih? Nah, kamu pengguna Netflix dong, ya nggak tahu Netflix dong. Orang kalau misalnya mau menggunakan Netflix itu harus subscribe dulu, harus membayar dulu gitu. Nah, setelah bayar, mereka akan mendapatkan konten-konten yang ada di dalam si Netflix itu. Itu yang disebut dengan subscription. Jadi harus berlangganan ya? Betul. Oke. Nah, yang keempat nih. Apa nih? Yang keempat itu ada yang namanya affiliate. Affiliate ya? Apa itu affiliate? Affiliate ini kalau misalnya kita tahu Traveloka juga salah satunya revenue streamnya itu menggunakan affiliate. Jadi dia memanfaatkan ketika kita mau membuka lapak seperti hotel yang masih itu bisa dilapakkan di di Travelokanya gitu. Nah, atau juga GoPoint gitu ya, salah satu aplikasi yang bisa ibaratnya untuk mengafiliatkan produk yang dia punya gitu. Jadi affiliate itu kayak semacam afiliasi yang dimana itu kerjasama seperti itu. Jadi seperti Oyo ya nggak sih? Oyo juga kan banyak sekali tuh hotelnya, dia bekerja sama atau berafiliasi dengan hotel-hotel yang ada di seluruh dunia. Jadi kerjasama itu saling menguntungkan. Betul. Dan uangnya itu dari mana nih dapatnya? Dari hasil setiap orang yang menyewa hotel tersebut. Betul. Nanti mungkin ada persentase. Presentasinya gitu. Kayak gitu teman-teman. Iya. Nah, yang terakhir ada yang namanya feature listing. Apa nih? Feature listing apa nih? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman download game, ya nggak sih? Download game itu kan gratis ya, bener nggak? Banyak yang gratis. Banyak sekali yang gratis. Salah satunya kita PUBG lah. Ya nggak? Aku udah PUBG mana nih? Silakan komen di bawah. Nah, ketika download gamenya itu gratis, tapi pada saat masuk ke dalam app-nya atau dalam gamenya itu ada beberapa item yang harus berbayar. Seperti itu. Jadi misalkan sebenarnya aplikasinya gratis, tapi kalau misalkan kita pengen mewah gitu, kepuasan tersendiri itu kayak beli, kalau di PUBG itu kayak beli baju, itu beneran beli baju kayak gitu ya. Tapi bukan baju kayak gini ya. Baju, tapi bentuknya bentuk digital gitu, aset digital lah gitu. Ya, baju buat si karakter kita di dalam PUBG. Terus kalau misalkan Mobile Legends beli apa gitu, beli kekuatan supernya mungkin kayak gitu. Atau COC ya dulu ya. Ya, kayak gitu. Beli diamond gitu. Ya, beli diamondnya biar kita punya punya akses yang lebih luas, bisa lebih gampang ngalahin orang. Iya gitu. Kalau anak sekarang bilangnya top up diamond, gas.
Gitu ya. Nah, jadi itu adalah 5 revenue stream yang bisa didapatkan atau yang menjadi sumber penghasilan si startup atau perusahaan teknologi. Ya, jadi gitu ya, perusahaan-perusahaan teknologi dapat duitnya caranya kayak gitu. Kayak yang gampang ya, tapi sebenarnya itu teh susah tuh. Iya, susah banget apalagi di awal bakar-bakar uangnya. Ya. Harus marketing jor-joran gitu. Ya, awalnya itu memang berdarah-darah lah, tapi kalau udah dapat, wah, ceuyah mereka. Ceuyah. Bermandikan Uang. Oke, itu ya, ada lagi deh. Udah itu aja sih. Itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan dirasa suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di subscribe. Dan jangan lupa untuk di share. Betul, supaya misalkan ada orang Indonesia yang pengen juga berkecimpung di dunia teknologi, bikin apa? Akhirnya udah deh bikin perusahaan teknologi aja. Ya, fokus di revenue stream apa misalnya yang dari yang tadi gitu. Kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.